Semoga beliau senantiasa dalam lindungan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Diberikan umur yang manfaat berbarokah. Amin. Diberikan kesabaran dalam mendidik kami sebagai santri. Amin. Ilmu yang diajarkan manfaat barokah. Amin. Hingga akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal. Yang saya hormati rekan-rekan santri, alumni alumnus, para wali santri, terkhusus semua yang ada di sini. Semoga kita selalu dalam lindungan rahmat dan maghfirah Allah. Amin. Dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan di akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal. Terkhusus bagi yang single, semoga cepat kawin. Amin. Yang belum punya anak, semoga cepat dapat momongan. Amin. Terkhusus bagi ibu-ibu pasutri yang sudah punya pasangan hidup, semoga suaminya diberikan kesetiaan sehingga dapat mengurangi antrian di pengadilan karena kasus perselingkuhan suami dicuri orang. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, rasa syukur bahagia kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sukacita kepada kita pada acara kita, acara rutin tahunan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, sang legendaris yang namanya tidak pernah terkikis habis, sang pelita agama yang namanya senantiasa mendunia, sang pelipur hati yang namanya senantiasa ada dalam sanubari ini, yakni An-Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya, terkhusus bagi kita semua yang ada di sini, semoga kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Yang mana karena jasa-jasa beliaulah kita semua bisa merasakan nikmat dan keindahan-keindahan yang Allah berikan kepada kita saat ini. Dulu, tahu dulu nggak? Dulu itu zaman yang telah berlalu. Ada zaman dahulu. Dulu kanjeng Nabi mau sholat aja susah, berkilo-kilo, bermeter-meter. Dulu di zaman Nabi mau sholat aja harus jalan kaki. Sekarang naik ATV. Naik ATV kamu? Yang naik angkot? Yang naik ATV yang punya ATV, yang nggak punya mah jalan kaki aja sama. Tapi tenang, jangan bersedih. Yang nggak punya mobil ATV kita berdoa kepada Allah. Semoga tahun besok kita naik Mercy. Amin. Jangan naiknya doang, punya juga. Amin. Kita jalan-jalan bareng, oke? Siapin duitnya. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW mau sholat aja susah. Sekarang kita mau sholat di rumah bisa, mau di masjid ada, masjidnya megah-megah, belum lagi mukena sama sedajana mewah-mewah, bukan sejadah. Malu. Akan tetapi para hadirin rahimakumullah, di zaman sekarang kita harus berhati
hati-hati akan sosialisasi toleransi yang sangat-sangat berpengaruh bagi akidah kita. Bu, apa ada sifat 20 bagi Allah, Bu? Apa ada? Anu kieu teh. Ge dan bako. Gile. Kamu udah. Apa ada kudu apal? Apa nu apal mah? Masih asa mubingkeun taring puasa. Bu. Oleh karena itu, PR bagi orang tua agar senantiasa mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai akidah, fikih, syariat, adab dan akhlaknya kepada anak-anak dengan cara simpan anaknya di pesan di pondok salafi yang jelas-jelas nilai tadi diajarkan. Bu, pondok anak sedini mungkin. Jangan dinanti-nanti, jangan dulu-dulu. Nanti dulu ditunda-tunda. Bener gak sih ngomongnya? Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Loh. Nunggu anak pesantren gak perlu lulus kuliah tinggi dulu, perguruan tinggi dulu. Karena apa? Karena mau setinggi apapun pendidikan tidak akan pernah mampu memberi sikap sopan santun dan etika seseorang. Betul? Betul? Udah betul-betul doang, Bu. Betul. Ini tinggi bisa ya, tawa. Ngomongin anak, jangan kebanyakan mikir. Takut nggak kebiayain lah, takut nggak betah lah, takut bla 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 bla. Bu, ingat, Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita dengan apa yang paling kita cintai. Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita dengan sesuatu yang paling kita takuti. Allah akan menguji kita dalam situasi yang tidak pernah bisa kita atasi. Oleh karenanya, pasrahkanlah semua kepada Allah. Di mana setiap ada tujuan, pasti akan selalu ada jalan. Setiap ada kemauan, pasti ada jalan. Tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu pasti, sabar pilihan, oke? Jangan ngerasa berat lepasin anak. Berat gak bisa jauh dari anak. Takut ini, takut itu, takut ini dan bla 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 bla. Oh, jangan menunda. Jangan mengulur waktu. Karena waktu itu bagaikan es batu. Gimana bisa disamain dengan es batu? Es batu mau dipakai atau tidak, dia tetap akan mencair, akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Oleh karena jangan sampai menunda-nunda. Syukuri nikmat yang ada selagi kita masih sehat, masih diberikan waktu luang. Rasulullah SAW pernah bersabda, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Di antara kesempurnaan Islam seseorang yaitu memanfaatkan waktu luang dan sehatnya badan. Barang siapa yang ada dua nikmat tadi dalam dirinya, maka ia wajib melaksanakan hak tersebut dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan mencari keridhaan-Nya. Jangan mengulur waktu. Kata Kangjeng Nabi pernah memegang pundaknya Ibnu Umar kira-kira seperti ini. Kun, tidak. Kun, ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa khudh nafsaka min ahli al-qubur.
Wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tanzir as-sabah wa idza asbahta fala tanzir al-masa' wa qul wa khudh min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Jadilah kamu seperti seseorang yang bepergian, yang hanya berhenti sebentar. Siapkanlah dirimu, karena dirimu adalah calon-calon ahli kubur. Dan Ibnu Umar juga pernah berkata, jika kalian dalam keadaan atau berada di waktu sore, jangan menunggu waktu esok. Dan jika kalian berada di pagi hari, jangan menunggu waktu malam. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Teteh Nancy arigato karena telah memberikan saya waktu luang berdiri di sini, bisa bebas berekspresi. Mau ke sini bisa, ke sini bisa, ya Bu. Selama beberapa menit saya jadi diskusi di sini. Bu, saya mau bertanya, Bu. Hadirin rahimakumullah. Apa yang paling berharga bagi kehidupan Ibu sekarang ini? Apa yang paling berharga bagi kehidupan Ibu sekarang ini? Silahkan Anda cari alasan Anda. Apa yang paling berharga? Apakah harta, tahta, wanita, tampak, atau pengetahuan? Semua itu memang berharga, tapi itu semua tidak akan menjadi seberapa jika dibandingkan dengan nilai waktu. Mungkin membicarakan tentang waktu itu hal yang biasa saja bagi jiwa kita, karena kita tidak biasa memperhatikan nilai-nilai waktu di kehidupan kita. Namun saya mohon kepada ibu-ibu untuk renungkanlah. Siapa tahu setelah ini kita akan lebih mengerti kalau waktu itu lebih berharga dari apapun dan tidak seperti yang kita kira. Jika kita melihat bacaan Al-Quran, melihat maknanya Al-Quran, kita akan melihat begitu seringnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu dan masa. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai manusia, perhatikanlah sumpahku dengan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan seluruh bagian waktu. Dalam surat Ad-Duha ayat 1 sampai 2, Ad-Duha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam apabila jatuh. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam yang telah menutupi siang dan demi siang ketika telah terang benderang. Dalam surat Asy-Syams, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dan demi sinarnya di pagi hari, demi bulan dan apa yang disembunyikan. Dalam surat Al-Asr ayat 1, wal asr, demi masa. 4. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 16 sampai 17, fala uqsimu bisyafaqi wal laili wa ma wasaq, demi cahaya merah di waktu senja. Maka perlihatkanlah aku bersumpah, saksikanlah aku bersumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi cahaya senja, ya, demi cahaya merah yang ada di waktu senja, dan demi malam dan apa yang di seluruhnya.
Apakah Anda mengerti sampai di sini? Begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bagian waktu dan masa. Apakah ada arti dari semua ini? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin berkata, wahai manusia,